Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu urban sufisme dan bagaimana fenomena urban sufisme itu muncul melalui majelis zikir Arifin Ilham. Sufisme sendiri dalam tradisi Islam berarti jalan spiritual yang menekankan hubungan batin seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal itu tuh dapat dilakukan dengan cara kayak berzikir, bersuluk, dan tujuannya itu adalah menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contoh urban sufisme yang ada di era modern seperti saat ini itu ada majelis zikir Arifin Ilham atau yang lebih dikenal dengan sebutan Azikra. Nah, komunitas ini tuh dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang lebih berfokus pada zikir berjamaah, pembinaan akhlak, serta penguatan spiritual bagi masyarakat urban yang mengikuti zikir tersebut. Azikra sendiri dianggap sebagai fenomena urban sufisme karena bentuk tasawufnya itu modern dan sederhana, mudah difahami, dan relevan bagi masyarakat di wilayah perkotaan. Melalui zikir ritmis dan lantunannya yang syahdu, majelis Azikra ini menjadi ruang penyembuh psikologi dan media dakwah yang menyenangkan bagi para pengikutnya. Dengan pendekatannya yang sederhana namun menyentuh batin, majelis zikir Arifin Ilham ini menjadi fenomena sufisme yang nyata yang dapat berkembang di wilayah perkotaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah singkat berdirinya Majelis Zikir Arifin Ilham. Majelis Zikir Arifin Ilham ini memiliki perjalanan yang panjang sebelum menjadi salah satu majelis zikir terbesar di Indonesia. Gerakan majelis ini bermula pada tahun 1997 hingga tahun 2000, ketika almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham mengadakan zikir kecil-kecilan di rumah dan masjid sekitar Jakarta. Suara zikirnya yang lembut, penuh kekhusyukan, dan menyentuh hati membuat banyak jamaah datang secara alami. Memasuki periode tahun 2000 hingga 2010, majelis ini tuh berkembang sangat pesat. Popularitasnya meningkat melalui undangan ceramah, tayangan televisi, dan rekaman zikir hingga media sosial. Sekitar tahun 2012 menjadi tonggak penting dengan berdirinya yayasan dan Masjid Azikra di Sentul. Tempat ini berfungsi sebagai pusat pembinaan, dakwah, kegiatan sosial, serta pendidikan spiritual bagi masyarakat urban. Pada sekitar tahun 2015 hingga 2019, ekspansi digital semakin memperluas jangkauan majelis melalui YouTube, televisi, dan jaringan majelis di berbagai kota. Meskipun Ustadz Arifin Ilham wafat pada tahun 2019, majelis ini tetap berjalan dan diteruskan oleh keluarga serta para pengurus yayasan. Hingga kini, jamaahnya masih aktif dan Azikra tetap menjadi ruang spiritual bagi banyak orang. Selanjutnya, ada bentuk dan karakteristik Majelis Zikir Arifin Ilham. Majelis Zikir Arifin Ilham memiliki bentuk dan karakteristik yang khas sehingga mudah diterima di kalangan masyarakat luas. Aktivitas utamanya berpusat pada zikir, baik zikir jahar maupun kahfi, pembacaan Asmaul Husna, istighfar, hingga munajat. Semua lantunan itu menghadirkan rasa tenang dan menjadi ruang katarsis bagi jamaahnya. Majelis Zikir Arifin Ilham ini menggunakan pendekatan non-tarekat, yaitu tidak ada baiat atau struktur tarekat tertentu, sehingga zikir yang dipraktikkan bersifat sederhana dan mudah diikuti oleh masyarakat urban. Sifatnya sangat inklusif, jamaahnya datang dari berbagai usia, berbagai profesi, dan berbagai latar belakang sosial. Gaya dakwah Muhammad Arifin Ilham dikenal dengan kelembutan, emosional, dan penuh penghayatan. Pesannya menekankan kepada akhlak seperti keikhlasan, ketakwaan, serta upaya memperbaiki diri. Untuk menjangkau jamaah yang lebih luas, majelis ini memanfaatkan media sosial modern seperti YouTube, televisi, Instagram, dan rekaman zikir. Selain menjadi ruang spiritual, majelis ini juga berfungsi sebagai penyembuh batin. Banyak jamaah merasa lebih tenang dari stres dan tekanan hidup setelah mengikuti zikir ini. Majelis ini pun berkembang menjadi gerakan sosial keagamaan dengan berbagai kegiatan seperti santunan yatim, bantuan kemanusiaan, pesantren, dan program sosial lainnya. Baik, selanjutnya ada skala, dampak, dan sosial komunitas Majelis Azikra terhadap masyarakat. Azikra menjangkau jamaah dari kota Bogor hingga ke luar Jawa, tidak hanya berhenti di satu kota saja. Selain zikir, mereka juga mendirikan pesantren serta Islamic Center
yang aktivitasnya meliputi dakwah, pendidikan agama, santunan anak yatim, serta pengembangan komunitas. Meskipun peninggalan dari Muhammad Arifin Ilham, Azikra tetap aktif untuk melanjutkan program dakwahnya dan kini bervisi memperluas zikir ke seluruh Indonesia bahkan hingga ke internasional. Selanjutnya kita akan membahas mengapa Azikra menarik serta relevan di era urban dan di tengah masyarakat. Di tengah stres dan kesepian kehidupan urban, Azikra hadir di ruang spiritual alternatif yang dimana mereka menawarkan healing batin, komunitas, serta identitas dengan zikir berjamaah dan berdakwah yang merakyat. Spiritualitas menjadikan lebih dekat dan mudah diakses, yang menjadikan mengapa Azikra menarik bagi generasi muda dan profesionalitas mereka untuk menjembatani tradisi sufistik dengan kebutuhan modern dan ketenangan dan komunitas. Baik, kita akan membahas relevansi Majelis Azikra dengan akhlak dan tasawuf. Majelis Azikra ini sangat relevan dengan akhlak dan tasawuf, seperti zikir yang konsisten berfungsi sebagai zakiyatun nafs, yang biasa diartikan sebagai membersihkan hati dari sifat buruk seperti sombong dan iri. Biasanya ritual ini membentuk akhlak mulai seperti sabar, syukur, tawadu, dan empati yang sangat penting di tengah tekanan hidup modern seperti sekarang ini. Azikra menyediakan ruang untuk menghidupkan ihsan, inti dari tasawuf dan pembentukan akhlak Islami. Nah, selanjutnya ada kekuatan atau kelebihan gerakan zikir Azikra dan tantangan yang sedang mereka hadapi sebagai jamaah besar. Yang pertama, kita membahas kekuatan Azikra. Nah, kekuatan ini ada beberapa. Yang pertama itu ada zikir yang dilakukan bersifat mendalam dan menyentuh emosi sehingga banyak jamaah merasa lebih dekat dengan Allah dan mudah tersentuh secara spiritual. Yang kedua, memiliki komunitas yang besar dan solid. Ini terlihat dari majelis yang terus ramai dan kegiatan rutin zikir akbar yang tetap berjalan. Yang ketiga, ada aktivitas dakwah dan sosialnya luas. Ini bukan hanya zikir tetapi juga kajian pesantren dan kegiatan kemanusiaan untuk masyarakat. Yang keempat itu aksesnya terbuka untuk semua kalangan sehingga orang dan berbagai latar belakang bisa ikut tanpa batasan status sosial. Yang kelima ada harmoni antara ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial. Nah, sehingga jamaah itu tidak hanya diajak berzikir, tetapi juga belajar dan berkontribusi pada masyarakat juga. Nah, yang kedua kita membahas tantangan Azikra. Yang pertama, setelah wafatnya pendiri muncul resiko berkurangnya karisma figur sentral. Meskipun secara organisasi Azikra sendiri berusaha untuk terus bangkit dan melanjutkan programnya. Yang kedua, ada potensi penyalahgunaan nama atau identitas jamaah jika kontrol internal lemah, misal digunakan untuk kepentingan komersial atau dihubungkan dengan tudingan komersialisasi agama, walaupun tidak semua tudingan memiliki bukti kuat. Yang ketiga, ada sebagian kalangan metode zikir massal atau zikir dahar atau dengan suara kasar atau serempak bisa dinilai berbagai dari praktik tarekat tradisional. Nah, sehingga memunculkan perbedaan pendapat atau kontroversi pemahaman tentang cara berzikir yang paling tepat. Nah, selanjutnya pada saat ini mengajak kita merefleksikan urban sufisme dan relevansinya bagi generasi muda, khususnya mahasiswa dan warga kota saat ini. Nah, intinya itu kehidupan spiritual tidak harus dipisah dari kehidupan modern yang sibuk dan serba cepat. Yang pertama kita bahas dulu apa sih makna urban sufisme. Nah, urban sufisme itu adalah praktik tasawuf yang hidup di lingkungan kota, di mana nilai zikir, doa, dan penyucian hati diadaptasi dengan ritme hidup modern seperti kuliah, kerja, dan aktivitas sosial. Majelis seperti Azikra ini menjadi contoh bahwa zikir massal, kajian, dan komunitas religius bisa tumbuh justru di pusat-pusat perkotaan yang materialistis.
Nah, selanjutnya kita bahas pesan bagi generasi muda. Sebagai mahasiswa atau generasi muda, kita bisa melihat bahwa kita bisa tetap kuliah, bekerja, dan berkarir tanpa harus menjauhi Allah, seperti hubungan dengan Tuhan, penjagaan hati dan akhlak tetap dijaga lewat rutinitas zikir dan doa. Komunitas zikir seperti Azikra menyediakan ruang untuk penyegaran jiwa dan penguatan moral di tengah tekanan tugas, target karir, dan gaya hidup kota. Nah, selanjutnya kita bahas relevansi untuk kehidupan urban. Nah, penelitian tentang zikir menunjukkan dampak positif bagi ketenangan batin, pengurangan stres, dan stabilitas psikologis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota yang rentan burnout. Karena itu, praktik zikir berjamaah dan komunitas religius bisa dipandang sebagai penyeimbang antara tuntunan modernitas dan kebutuhan spiritual, sehingga spiritualitas dan modernitas berjalan berdampingan, bukan saling meniadakan. Pada slide penutup ini menjelaskan bahwa majalah Azikra adalah contoh konkret bagaimana tasawuf dan sufisme sebagai warisan spiritual bisa hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern, bukan hanya di pesantren atau daerah terpencil. Di sana, zikir bukan sekadar ritual, tetapi sudah menjadi gaya hidup komunitas sekaligus terapi spiritual bagi jamaah yang hidup di lingkungan kota. Selanjutnya, pesan reflektifnya. Jika sebagai anak muda mampu mengambil hikmah dari fenomena seperti Azikra, makna kota yang keras justru bisa merubah menjadi ladang spiritual, tempat orang semakin dekat kepada Allah, bukan malah menjauh. Aktivitas urban, macet, pekerjaan, tuntunan akademik tidak harus mematikan rohani. Semuanya bisa diarahkan menjadi jalan pendekat kepada Allah. Kita dibingkai dengan zikir dan komunitas yang sehat. Nah, pada saat penutup ini juga mengajak kita semua untuk berharap agar mampu menemukan ketenangan hati, keamanan, dan akal mulia dimanapun berada melalui ruang-ruang spiritual seperti majelis zikir dan praktik tasawuf yang relevan dengan kehidupan kota. Teman-teman, kalau kita renungkan, apakah kehidupan kampus dan kota sudah mengantarkan kita lebih dekat pada Allah atau malah sebaliknya?